Oke guys, sekarang kita mau membahas tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Mulai dari Sasri. Dina. Aku cuma duduk. Oke ya. Jadi hari ini itu kita itu mendapatkan anak-anak dengan ADHD, Down syndrome, speech delay, dan juga ASD atau autism. Kalau ADHD itu kayak gimana, Sasa? Tadi itu yang pertama, ADHD itu basically dia attentionnya itu terganggu gitu. Nah jadi dia tuh tadi anaknya itu ya dalam 30 menit itu tuh kayak 30 menit oke, dia move every single time, dia move ke sana ke sini, lempar sana lempar sini, loncat, bener-bener loncatan yang unexpected, kayak loncat dari bangun dari sebelah sini ke sini, bener-bener susah banget untuk dikasih tahu kayak masukin ini ke sini, masukin ini, dia tuh nggak bisa, dia tuh harus pengennya dia. Nah dan itu cuma bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang duduk itu cuma bisa dilakukan after bodinya dia tuh merasa capek gitu loh, padahal otaknya tuh pengen kayak ayo loncat, ayo ini, ayo itu, kayak intrusive thoughtnya tuh kayak tetap nyuruh, tapi di sisi lain bodinya tuh capek, obviously kayak jantungnya tuh mompa darahnya lebih kencang apa gimana, jadi dia tuh capek. Nah ketika dia capek itu dia baru bisa disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang memerlukan fokus ya, kayak duduk terus masukin sesuai warna, masukin sesuai bentuk gitu. Dan menurut kita ya, ADHD-nya dia itu cukup tinggi. Jadi dia dipanggil namanya aja kayak ayo, itu dia nggak bisa noleh, nggak bisa, matanya tuh nggak bisa ke kita, terus disentuh, ayo gitu, baru dia bisa mau. Terus yang Down syndrome tadi gimana? Coba. Sasa gimana coba? Jadi yang Down syndrome itu seperti yang kita tahu, Down syndrome itu kan karena kelebihan kromosom ya. Nah jadi dia itu memiliki keterlambatan berpengaruh pada perkembangan dia, di mana dia tuh memiliki keterlambatan dalam berbagai hal, baik itu dalam motorik, dalam speech-nya, ataupun dalam bagaimana dia memproses sesuatu atau pembelajaran, gimana cara dia menangkap dan sebagainya. Nah yang Down syndrome itu sendiri tadi, dia itu sebenarnya dia lebih mudah untuk di koordinasi gitu guys, kayak ayo duduk kerjain ini, dia tuh ngerjain gitu, ayo categorize something, dia tuh suka mengkategori sesuatu, kayak masukin bola sesuai warna, sesuai bentuk, kayak bisa-bisain, main puzzle, he really loves it. Even dia kan suruh kita pindahin ya dari satu box ke box, another box gitu kan, terus dia tuh di screening satu-satu kayak bentuknya, warnanya, jadi dilihatin satu digini terus dibuang, terus digini terus dibuang lagi, dipindahin lagi, dia tuh bener-bener di screening satu-satu, dan dia itu a good follower. Yes, syndrome itu really very good follower. Jadi kayak dicontohin sekali dia langsung ikut ya, di karakteristik anak ini ya, Dia lagi screening di sini nih. Jadi dia tuh dikasih benda, taruh di another box. Nah, tapi dia tuh nge-screeningin bendanya satu-satu. He's very smart loh. Jadi itu anak Down syndrome, iya, anak itu Down kan syndrome. dia itu keterlambatannya itu pada semua aspek loh. Tapi aspek menurutku aspek mental, berbicaranya, fisiknya, semuanya itu keterbelakang. Tapi dia tuh pinter banget. Jadi kalau anak kamu mengidap Down syndrome ya, jadi jangan putus asa, jangan kayak oke, dia tuh syaratnya ini, tapi nggak, dengan stimulasi yang tepat dia itu pasti bisa untuk berkembang, meskipun perkembangannya nggak sama dengan masa usianya, tapi itu kita sebagai orang yang lebih dewasa harus yang lebih aware untuk ngasih stimulasi yang tepat untuk anak tersebut. Yang speech delay yang speech delay tadi itu kan speech delay itu keterlambatan dalam hal berbicara kayak. Nah tapi itu tadi tuh anaknya itu menurutku nggak hanya tentang speech delay aja, tapi juga masuk dalam ranahnya hiperaktif gitu. Nah mungkin yang aku satu yang tangkap itu, dia itu sebelum masuk ruangan itu memakai gadget, dan itu tuh kayak menurutku hal itu yang bisa menjadikan dia itu hiperaktif gitu. Pemicu. Jadi pemicu hiperaktif itu. Jadi speech delay ini karena stimulusnya kurang terasa gitu ya, mungkin orang tuanya belum kayak enggak
menstimulusi dia dengan baik, ditambah juga dia sering melihat tayangan-tayangan yang ada di gadget itu yang berakibat dia itu overstimulate. Nah, anak yang belum bisa menerima segala sesuatu informasi itu terus dipaksa untuk kayak menerima informasi sebanyak itu, pasti kan kayak otaknya akan overload kan. Nah, itu buat bikin dia tuh bingung, bikin dia itu hiperaktif, lari sana sini dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga pesan ya untuk kita gitu, kesadaran gitu untuk stop anak itu untuk bermain gadget sebelum usia 16 tahun gitu ya, menurut ajaran pemerintah gitu. Jadi karena itu sangat amat berpengaruh pada perkembangan mentalnya, perkembangan stimulusnya gitu. Anak itu belum bisa menyerap segala sesuatu informasi yang banyak, jadi jangan pernah dikasih informasi yang cepat dan langsung instan gitu ya guys. Apalagi tontonan sekarang tuh kayak cepet banget move-nya, dari satu warna ke warna lain, kontrasnya juga, segala-galanya itu benar-benar bikin overstimulate, terutama untuk anak ADHD itu sangat-sangat berbahaya sih. Yep. Terus ini ya, ibu-ibu yang punya anak-anak yang dengan disabilitas itu bukan cuman pola asuhnya yang diperketat, tapi makanannya juga, gizinya tuh penting sekali. Kalau misalnya, dek ayo minum dulu dek, tapi minumnya es teh manis terus, itu nanti gulanya itu banyak banget, nanti dia nggak bisa kontrol hiperaktifnya, dia tuh kasihan jadinya, kasihan tubuhnya dia. Bukan cuma ibu-ibu yang punya anak disabilitas, tapi semua ibu-ibu ya. Semua Kalau bisa under 2 tahun itu real food only. Betul. Real food only. Jadi Kurangi gula. benar-benar kayak kasih kenal anak itu rasa asli dari makanan-makanannya. Terus yang Ibu-ibu SD, ya, yang SD itu kebetulan itu adalah kebetulan itu adalah mungkin the most hard the most hard today, soalnya kita harus mengajari dia di depan ibunya. Oh my god. Ya, jadi kita agak sungkan gitu. Yang ASD ini dia tuh belum bisa ngontrol emosinya dia. Apa maunya harus sesuai apa maunya. Seperti itu sih. Terus dia tuh fokusnya tuh ke satu aja, dia tuh nggak bisa, susah untuk dialihkan ke yang lain. Jadi kita kesusahan untuk memberikan dia pelajaran karena dia tuh pertama kali datang fokusnya udah main, seperti itu. Terus juga bangun raportnya susah sih, bondingnya tuh susah. Benar. Dan komunikasinya ya. Dan kebetulan anaknya ini tadi karakternya itu dia masih mungkin nomornya berapa sih, 3 sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun. 3 sampai 5 tahun kan masih egosentriknya tuh masih tinggi, dia tuh masih sangat keep punyanya dia, ini punya aku nggak boleh orang sendiri. Sekian Semangat semuanya.